Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Murni dengan NIM 3519028 dan teman saya Elisa Nursanti dengan NIM 3519010. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Transaksi E-commerce Initiatif. Materi pertama akan saya bacakan sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer. Dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi dalam pilihan. E-commerce merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi, proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen, serta komunitas tertentu di mana pertukaran barang antara pengecer dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas dan suatu transaksi elektronik. E-commerce adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenal. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, customer to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to administration. Yang keenam, consumer to business. Yang ketujuh, online to online. Pentingnya e-commerce. E-commerce mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. E-commerce juga memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah penjualan dan pembelian. Proses pembayaran elektronik. Yang pertama, e-money. Yang kedua, dompet elektronik. Yang ketiga, layanan keuangan mobile. Yang keempat, transfer uang bergerak. Dan kelima, mobile banking. Aplikasi e-commerce. Ada tren produk ramah lingkungan, cara pembayaran yang lebih fleksibel, populernya customized. Yang kelima, pembayaran sistem COD yang masih jadi andalan. Yang keenam, media sosial menjadi tempat berbelanja. Selanjutnya, business to customer e-commerce merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya yaitu pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang, dan pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan yaitu client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nursanti, NIM 3519010. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu materi tentang business to business e-commerce. Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama yaitu pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua yaitu pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati, dan servis sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga yaitu salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Yang keempat, sarana yang digunakan adalah electronic data interchange. Yang modal yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada e-commerce marketplace. Marketplace adalah website pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli di internet. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online, di mana banyak penjual dengan berbagai jenis produk yang dijual dalam satu lokasi yang sama.
Selanjutnya ada clicks and bricks commerce. Bisnis brick and click adalah model bisnis yang digunakan oleh pedagang untuk mengoperasikan toko online dan outlet retail fisik. Dengan kata lain, pedagang retail memberikan kemudahan untuk pelanggan mereka dapat berbelanja secara online maupun offline. Jika kita melihat tren saat ini, industri e-commerce sedang digemari di Indonesia. Di sisi lain adalah prioritas wajib bagi sebagian besar pedagang retail untuk memiliki bangunan fisik. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar pedagang retail mengambil langkah untuk menyinkronkan keduanya. Baiklah, selanjutnya ada contoh kasus insiden Black Panda. Pada pertengahan September 2015, terjadi lagi insiden terkait belanja online di Indonesia. Kali ini kejadiannya di Kaskus, forum online terbesar di Indonesia yang juga riuh menjadi tempat jual beli. Di Kaskus, umum adanya penyedia layanan rekening bersama alias Rekber. Rekening ini menjadi semacam escrow atau penengah untuk transaksi antar pengguna. Rekening bersama menjadi salah satu metode yang disukai oleh anggota Kaskus untuk melakukan jual beli di forum tersebut. Nah, insiden yang terjadi adalah kaburnya salah satu pemilik akun di Kaskus yang merupakan pengelola sebuah rekening bersama menjadi salah satu metode yang disukai oleh anggota Kaskus untuk melakukan jual beli di forum tersebut. Nah, insiden yang terjadi adalah kaburnya salah satu pemilik akun di Kaskus yang merupakan pengelola sebuah Rekber yang cukup populer. Akun dengan nama Black Panda itu diduga membawa lari uang hasil transaksi yang seharusnya dikirimkan ke pengguna lain. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.